Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini dan saya akan menjelaskan saya dan kalian akan ngapain pada hari ini. Alangkah baiknya hari ini kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Baik Pak, sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa sudah. Hari ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya saya meminta izin kepada Bisa untuk menggunakan kelasnya. Harusnya kan hari ini jam sekarang pelajaran Bisa ya, matematika. Tapi saya pakai dulu untuk mengimplementasikan hasil dari pelatihan saya di Sumatera Tamu Selatan. Nah, sekarang materinya itu ada mengenal diri dan potensi. Nah, ini adalah pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, sebelum ke arah mengenal diri dan potensi, saya bertanya dulu kepada kalian, sudah siap semuanya? Ya. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita ke arah materi, saya ada dua aktivitas. Aktivitas yang pertama itu ada pohon potensi diri. Nah, pohon potensi diri. Sebelum kalian mengerjakan, apa kalian sudah tahu potensi diri kalian? Ya. Kalau misalkan sudah punya angan setelah lulus sekolah mau ngapain? Apakah sudah tahu mau kuliah atau kerja? Kalau kuliah mau di kampus mana? Sudah. Iya, ada. Ada yang sudah tahu mau jurusan apa? Sudah. Ada yang masih bingung? Ada. Oke. Silakan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Silakan kalian ikuti instruksi yang ada di depan. Silakan kalian gambar pohon di kertas. Pohonnya itu lengkap, ada akar, ada batang. Nah, akarnya itu silakan kalian isi dengan nilai dan prinsip hidup kalian. Bebas, prinsip hidup kalian apa? Nah, batang si pohon itu silakan kalian tulis dengan kemampuan dan karakter kalian. Cabang dan daun silakan kalian tulis dengan bakat, minat, dan cita-cita kalian. Bisa dipahami? Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Bebas mau gambar pohonnya, daunnya cuma satu kayak gini, mau setiap batang atau tangkainya ada daunnya.
Nah, kalau prinsip hidup itu, misalkan moto hidup kalian, prinsip hidup kalian apa? Contoh, lebih baik belajar mati-mati yang sekarang daripada menyesal di kemudian hari atau apa? Itu namanya prinsip hidup kalian. Misalkan lagi tetap berbuat baik meski disepelekan atau prinsip hidupnya apa? Kalian itu punya kemampuan dan karakternya. Waktunya sebentar lagi karena akan ada satu lagi aktivitas yang harus kalian lakukan. Ya, 2 menit lagi.
Ya, 1 menit lagi. Oke, setelah ini saya minta 2 atau 3 orang. Nanti saya tunjuk buat bacain hasil karya pohon potensi diri. Atau jika tidak ingin barangkali ada yang berminat menawarkan diri. Dan teman-temannya pada tahu kalian punya fungsi, minat, dan membaca olahraga alam atau ke arah komputer lah menyanyikan bisa fungsi itu. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalian sudah membuat pohon diri kalian masing-masing. Itu pohon potensi diri kalian, bukan pohon potensi orang lain atau teman kalian. Jadi apapun yang ada di pohon tersebut, maupun itu dari akarnya, batangnya, cabang dan daunnya, itu adalah karakter atau diri kalian sendiri, bukan diri orang lain. Jadi segala sesuatu yang menempel di pohon itu adalah nilai dan prinsip hidup kalian, kemampuan dan karakter kalian, bakat, minat, dan cita-cita kalian. Mangga ada yang ingin mempresentasikan atau saya tunjuk? Oke, Kiki, silakan berdiri Kiki. Teman-temannya silakan mengarah lihat ke Kiki karena Kiki sedang menjelaskan. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pohon potensi diri. Ya. Di situ ada akar yang dimaksud nilai dan prinsip hidup saya, yaitu raihlah mimpimu dan kejarlah masa depanmu setinggi langit. Lalu yang kedua yaitu batang, yang dimaksud dengan batang yaitu kemampuan dan karakter saya, terhadap diri saya. Kemampuan dan karakter saya yaitu humble, pantang menyerah, dan yang terakhir yaitu ada cabang dan daun. Maksud yang dimaksud dengan cabang dan daun yaitu bakat, minat, dan cita-cita saya. Bakat saya yaitu saya sering memasak. Terus minat saya yaitu ingin masuk ke perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, dan cita-cita saya yaitu ingin menjadi pengusahawan perkantoran. Tepuk tangan untuk Bapak Kiki masak, berarti sering masak ya Ki? Ya. Contoh hal yang pernah dimasak Ki, apa Ki? Semur daging. Oke. Pernah dibawa ke sekolah? Enggak. Belum. Silakan dibawa ke sekolah. Oke, terima kasih Ki. Ya. Oke, satu lagi. Siapa? Oke, siap. Boleh silakan.
pohon potensi diri. Yang pertama ada akar. Akarnya itu nilai dan prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya adalah kejarlah cita-cita jika hidupmu penuh makna. Jangan mendengarkan perkataan orang lain yang menjelekkanmu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu prosesmu. Dan yang kedua ada datang. Datang itu kemampuan dan karakter saya. Kemampuan saya bisa berbicara di depan umum tanpa rasa malu atau ragu. Dan karakter saya itu orangnya yang tidak bisa diam. Di sini yang ketiga ada cabang dan daun. Cabang dan daun itu bakat saya. Bakat saya bisa bermain musik. Dan minat saya itu ingin masuk universitas di Bandung atau di Jogja. Dan yang terakhir cita-cita saya ingin menjadi musisi. Oke, tepuk tangan buat. Itu pohon dan potensi diri yang sudah kalian buat. Otomatis kalian secara tidak langsung sudah mengetahui potensi, karakter, minat, bakat, dan bakat kalian ya. Kayak tadi kan itu tidak malu berbicara di depan umum atau musik itu kan ke arah public speaking. Namun pada bakatnya itu malah bermain musik, bahkan cita-citanya itu musisi. Kira-kira antara kemampuan atau karakter dan cita-citanya nyambung nggak? Enggak. Cita-cita bakat dan cita-citanya musisi, tapi kemampuannya adalah berbicara. Kalau di speaking itu kan tidak nyambung. Nah, nanti akan kita ketahui pada tes kecerdasan yang akan saya berikan. Oke, aktivitas kedua. Nah, pertama silahkan di bawah yang sampingnya boleh atau di bawahnya. Silahkan tulis nama kalian, di situ boleh, di bawahnya boleh. Silahkan tulis nama kalian. Ketika saya bilang pindah, otomatis yang kayak gini. Kertas kamu kasih ke kamu kasih ke kamu, kertas kamu pindahin. Kamu kasih ke dia, dia kasih ke situ, paham? Kamu kasih ke sini, paham? Oke, sudah ditulis namanya? Saya tulis nama masing-masing. Oke, kalau sudah cabut kertasnya, sobek dulu kertasnya. Oke, nah tugas kalian nih, kalian sudah berapa lama satu kelas? Sekitar berapa bulan? 4 bulan. Otomatis sudah mengetahui kelebihan atau potensi positif dari teman kalian masing-masing ya. Karena kan sudah satu kelas, mungkin juga ada yang deket, sering main bareng. Jadi tugas kalian, kertas teman kalian, silakan kalian tulis menurut kalian teman kalian itu yang ada namanya tuh, misalkan namanya Iki, yang megang temennya yang depan. Oh, Iki itu punya kelebihannya ini loh. Mungkin saja teman kalian itu tidak menyadari kelebihan atau potensi dari dirinya sendiri, tapi kalian bisa melihat itu. Contoh, yang teman kamu misalkan hobinya main game, itu kan bisa juga sekarang menjadi suatu kelebihan. Tapi teman kalian tidak menyadari akan hal itu. Paham? Paham. Ayo kita mulai. Kalau saya bilang pindah, berarti pindah. Kalau saya bilang pindah lagi, langsung pindah. Siap? Oke, 1, 2, 3, silakan pindah. Kalau pindah sekali udah pindah, silakan isi itu namanya siapa? Itu namanya siapa? Silakan tulis kelebihan teman kalian itu. Nah, ini dapat nama Yanti. Nah, menurut kamu ya itu gimana orangnya? Kemampuannya, kelebihannya apa? Atau potensi positifnya apa? Silakan secepat mungkin ayo. Nah, kamu udah sini. Nah, nanti dulu. Kalau saya bilang gitu dulu. Ayo duluan. Sampai ke kertas kalian, balik di tangan kalian sendiri. 1, 2, 3, 4. Silakan
itu sesuai dengan yang punya kertas. Oke, silakan pindah lagi. Ayo cepat. Nah, ayo waktunya nggak lama. Sudah? Pindah lagi. Pindah lagi. Sudah, pindah jangan sampai. Saudara saya sebaliknya. Sudah? Silakan pindah lagi. Ini yang terakhir. Sudah, kalau udah cari kertasnya masing-masing beda. Udah, cari kertasnya masing-masing. Sudah? Ayo, coba. Oke, sekarang silakan. Nabila, sebutkan menurut teman kamu tuh potensinya apa? Ya, iya. Diri. Iya semua. Ayo, udah kita dengarkan Nabila. Udah, oke. Coba kamu sebutkan menurut teman kamu itu orangnya kayak gimana? Punya kamu, diri. Sifat menyerah. Terus sangat pendiam dan baik. Oke, emang dia pendiam? Iya. Pantang menyerah. Coba Dan. Hah? Bisa. Menurut teman saya, subhanallah, terus basic suka. Oke. Coba kamu. Nah. Iya, ayo kita. Menurut teman saya, yang kencang deh menurut. Dah, nyalain dulu. Saya lagi terus juga orangnya berkenan gejala. Oke. Nah, coba kalian lihat hasil dari tulisan paper kalian. Ada nggak satu poin yang menurut kalian oh emang iya ya? Iya. Ada.
Itu tujuannya. Oke, sudah paham ya? Oke, tadi kita udah tes pohon, terus juga ada kata teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian potensi diri, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, mengembangkan cara mengoptimalkan potensi diri. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita. Karena hal kecil aja kayak kalian tadi. Oh, emang iya ya? Ini maksudnya emang iya ya saya itu kayak gini. Emang iya ya saya itu orangnya kayak gini. Emang iya ya saya punya kemampuan kayak gini. Nah, itu hal yang tidak kalian tahu tapi orang lain bisa tahu kali. Ini tujuan dari pembelajaran ini juga. Apa itu potensi diri? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Kemampuan atau bakat. Oke, potensi diri itu adalah kemampuan atau bakat ya. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, minat atau kekuatan dalam diri seseorang yang dapat dikembangkan. Contohnya, menyanyi, menggambar, berdebat, berpikir logis, sabar, kreatif. Contoh, kalau kalian karena kalian siswa, nah kalian bisa punya bakat minat, kayak tadi kan musik, terus ekskulnya apa? Teater, nyambung, misal kayak ini berpikir logis sama berdebat, kreatif bisa juga masuk ke OSIS karena itu pakai. Nah, itu adalah potensi-potensi yang ada pada diri kalian yang harus kalian kembangkan. Pak, kalau misalkan saya punya potensinya main bola, tapi nggak digunain, nah itu percuma. Nah, potensinya nggak akan bisa dikembangkan dan tidak akan berbuah apa-apa. Contoh, kalau kalian emang bisa menggambar, silakan kembangkan potensi kalian. Jika kalian bisa menyanyi, silakan kembangkan potensi kalian. Di zaman sekarang di era digital ini, apapun bisa disalurkan. Contoh, bisa menyanyi, kalian bisa yang namanya live TikTok? Ya, bisa. Itu bisa TikTok sambil nyanyi, apa feedbacknya, kalian bisa terkenal, bisa famous, kalian juga bisa menghasilkan uang dari hal itu. Menggambar, silakan kalian juga bisa menggambar melukis secara baik, bisa juga menghasilkan uang jika kalian jika gambar kalian itu disukai sama orang lain. Itu. Jadi sesuatu dalam diri kalian, bakat minatnya harus dikembangkan. Lagi, mengapa penting mengenali potensi diri? Menurut kalian kenapa penting? Karena ada tujuan. Karena ada tujuan. Yang lain? Nah, yang ini mengapa penting mengenali potensi diri? Menurut kalian penting atau tidak? Ya, mengenali potensi diri itu penting, sangat penting. Yang pertama itu untuk menentukan arah cita-cita. Contoh, yang kemarin kalian belum lama dari kelas 10 naik ke kelas 11 kalian ada pemilihan paket. Kalau kalian tidak tahu kalian arahnya mau dibawa kemana, diri kalian mau dibawa kemana, kalian bingung. A, B, apa C ya? Ujung-ujungnya kalau nggak kenal sama arah tujuan hidup dan diri sendiri, pasti milihnya dengan cara apa? Ngasal dan ikut-ikutan. Kalau misalkan dia bisa mengikuti pelajaran paket tersebut, kalau tidak, apakah 2-3 tahunnya itu tidak akan sia-sia bagi dirinya? Itu kan sia-sia, tidak akan terpakai karena dia tidak ada bakat di hal tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan percaya diri. Contoh, Ica tadi, mungkin dia sudah tahu karakter, kemampuan, bahkan minat dia di mana. Contoh di musik atau di public speaking. Ketika dia sudah percaya, oke, gua atau saya lebih jago di daerah sini, saya lebih jago di hal ini. Pastikan ketika ada tugas atau ada kerjaan atau ada kegiatan tentang pembicara atau menjadi MC, kita kan merasa percaya diri. Oh tenang, kalau misalnya kita jadi MC ya, oke pak, tenang, orang sudah biasa berbicara di depan umum. Itu meningkatkan rasa percaya diri. Misalkan kalian potensinya ada di perhitungan, ketika ada pelajaran matematika aja udah santai aja, kalian akan pede. Bahkan diberikan ulangan harian tiap hari pun ya akan pede, karena kalian udah tahu, oh ini kelebihan saya di matematika, ya udah saya akan percaya diri. Selanjutnya ada menjadi pribadi produktif dan bahagia.
ya akan produktif karena fokus mengembangkan potensi dan menggali lagi lebih dalam lagi bakat, minat dan potensi diri kalian, dan akan bahagia. Orang kan akan bahagia kalau mengerjakan sesuatu yang dia minati. Benar nggak? Nah. Menghindari perbandingan negatif. Maksudnya apa? Contohnya perbandingan negatif itu misalkan lebih mudahnya anak zaman sekarang tuh merasa tertinggal dengan temannya. Kayak ngerasa, kok dia bisa, kok saya enggak. Nah itu, karena kalian sudah paham nih potensi kalian. Oh ya udah, mungkin dia misalkan mungkin Iki kelebihannya potensi di matematika, ya udah. Tapi kan saya punya potensi yang lain. Itu. Jadi tidak ada perbandingan dalam diri kalian tuh yang kayak, kok Iki bisa ya matematikanya, kok saya nggak bisa ya. Karena kecerdasan orang itu berbeda-beda. Cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, sadar kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, buat tujuan jangka pendek dan panjang, konsisten berlatih dan evaluasi diri, cari lingkungan yang mendukung. Nah, kalau sadar kekuatan dan kelemahan, kalian sadar kekuatan saya di apa, kelemahan saya di apa. Contoh, misalkan kekuatan saya dihitung menghitung, kelemahan saya di bahasa Inggris, atau kelemahan saya di perbenaran kata, atau kelemahan saya ada di pelajaran produktif, atau kelemahan saya ada di pelajaran olahraga. Itu cari atau sadari. Ketika kalian sudah menemukan kekuatan kalian dan memahami atau mengetahui kelemahan diri, otomatis kalian akan memperbaiki kelemahannya. Walaupun tidak bisa menyamakan orang yang punya kemampuan di olahraga, setidaknya kalian berusaha ingin setara. Benar nggak? Kalian nggak bisa nih, yang cewek nggak bisa main voli, lihat temennya bisa main voli. Ya emang itu bukan potensi kalian untuk main voli, tapi setidaknya kalian akan ada upgrade diri kalian supaya tidak di bawah banget. Itu kalau udah tahu. Buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu hal apa yang akan kalian lakukan. Jangka panjangnya itu setelah saya melakukan ini, saya akan apa yang akan saya hasilkan. Konsisten berlatih dan evaluasi. Di eskul bisa, di perkumpulan juga bisa. Cari lingkungan yang mendukung, ya lingkungan yang mendukung. Kalau di sekolah ya nggak ada lagi eskul yang ada di sekolah. Itu lingkungan yang benar-benar mendukung. Ya, ada lingkungan mendukung juga mungkin jatuhnya perkumpulan ya, perkumpulan. Kalau yang suka motor modif mungkin ada perkumpulan motor apa gitu biasanya. Kalau di luar biasa. Oke, next. Nah, ketika kalian sudah mengetahui yang namanya potensi, kalian juga harus mengetahui kecerdasan. Ini ada kecerdasan majemuk atau multi intelligence. Nah, di sini ada teori oleh Howard. Nah, menyatakan bahwa setiap orang memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda, bukan hanya akademik atau IQ. Sekali lagi, kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan akademik atau IQ, kepintaran, tapi juga ada kecerdasan lain, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu. Jadi orang pintar, orang cerdas bukan hanya dilihat dengan kecerdasan di sekolah dengan mendapatkan nilai 100. Percuma kalau dia mendapatkan nilai 100 tapi dia tidak mempunyai kecerdasan emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit stresnya tidak terkendali. Itu bukan dinyatakan orang pintar. Tapi orang pintar adalah yang memiliki kecerdasan yang seimbang, baik itu di akademik, di emosional, dia bisa mengelola emosinya, dia juga kecerdasan spiritualnya, sopan santunnya, rasa cinta dia terhadap Tuhannya, itu termasuk kecerdasan spiritual. Ketika orang sudah mendapatkan kecerdasan tersebut, itu baru dinyatakan orang itu cerdas. Menurut saya, percuma kalau pintar tapi tidak bisa menghargai orang, percuma pintar tidak bisa diajak bersama dengan orang, percuma pintar kalau tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, di sini ada lagi
contohnya itu suka membaca, kayak kamu tadi, terus juga suka berbicara, kayak Ica tadi, terus juga ada logis matematis, itu suka berhitung, mungkin di fisika, di matematika, di kimia, itu kecerdasan. Ada lagi kecerdasan yang namanya visual spasial, itu suka menggambar, mendesain, atau juga membuat peta, diagram. Selanjutnya ada kinestetik, ada yang namanya kecerdasan kinestetik, itu suka olahraga, suka menari. Semua yang berhubungan dengan gerak itu namanya kinestetik. Ya, mau menari, dance atau apa itu namanya kinestetik. Ketika kalian pandai di hal tersebut, berarti kalian memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, musikal, suka bernyanyi, bermain musik, interpersonal, mudah bergaul, humble, terus juga apa ya, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, itu yang namanya kecerdasan interpersonal, mudah bergaul dengan diri. Intrapersonal itu reflektif dan sadar diri, intra, ya. Dan naturalis itu peduli alam. Contohnya suka naik gunung, suka menanam pohon, berkebun, gitu. Atau misalkan yang suka apa? Ya, itu namanya naturalis, kecerdasan naturalis. Oke. Kira-kira dari 8 kecerdasan ini, kalian bisa berkaca nggak? Kalian memiliki kecerdasan apa? Nah, apa coba satu orang? Silakan. Menurut kamu setelah membaca ini, setelah saya jelaskan, kamu tuh ada di kecerdasan mana? Ya. Dinyanyi. Oke. Suka nyanyi? Apa lagi? Maksudin, silakan. Logis? Matematik. Berarti nilai matematikanya selalu bagus. Oke. Nah, dari potensi diri yang harus kalian kembangkan dan kalian kenali, bahkan kalian gali, dari ini juga ada 8 kecerdasan yang sebenarnya menjadi gambaran kalian mengenai diri kalian sendiri. Ini ada referensi dari saya. Oh, sebelumnya sudah paham apa yang saya jelaskan? Sudah memberikan sedikit gambaran terhadap diri kalian? Ya. Oke. Nah, supaya pembelajaran kalian dan pemahaman kalian lebih mendalam tentang kecerdasan majemuk dan potensi diri, ada satu permainan lagi. Karena permainannya tidak hepan ya, tidak tepuk tangan, tapi permainan yang mendalam, menggali. Silakan tulis di kertas yang tadi selembar, di mana aja. Nah, itu ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya ini mudah, sangat simpel. Aktivitas apa yang membuatku bersemangat? Aktivitas apa yang membuatku bersemangat? Kapan aku merasa bangga pada diriku? Sampai yang terakhir, apa yang sering diminta orang lain kepada diriku? Silakan kalian tulis. Kalau minta duit sih ya terserah. Apa yang sering diminta orang lain kepada diriku? Minta duit ya silakan. Boleh langsung jawab bang. Nanti silakan kita 4 orang. Tapi saya nggak mau orang yang tadi lagi. Saya mau semuanya aktif.
silakan dibacakan orang siapapun atau mau dulu tunjuk. Oke, yang belum cewek dulu deh. Ayo kamu kenceng ya, teman-temannya tolong diperhatikan kalau punya yang sedang berbicara, karena ketika kalian sedang berbicara tapi tidak diperhatikan itu akan sama rasanya kayak tidak dihargai. Kita belajar berempati ya. Silakan. Aktivitas yang berhasil bersemangat itu kalau mau pergi gym soalnya gym seru. Kalau yang buat saya bangga tuh ya tiap hari bersuara pastinya ya. Karena aktivitas semangat sih. Terus apa yang sendiri namanya semangat itu langsung banget sih nggak ada ya. Tadi saya ini namanya. Tapi kalau soal sikap sih ya kadang saya disuruh diem jaga tingkat. Oke, aktivitas yang membuat kamu bersemangat itu adalah ketika mau berangkat gym. Berarti kamu suka kegiatan olahraga. Selain gym suka apa lagi? Badminton. Oke. Apa yang sering diminta orang lain harus diam. Jangan. Selanjutnya cowok satu dong. Satu cowok. Yang di samping kiri deh. Ayo diri lah. Aktivitas yang bisa membuat bersemangat apa kegiatan sama teman ataupun itu kegiatannya juga belajar kawan sama teman aktivitas yang sama juga liburan aktivitas yang saya suka juga ya nonton drakor terus juga mencoba hal yang baru yang saya belum pernah lakukan ya kapan aku merasa bangga pada diriku hari ini dan selamanya. Apa yang sering diminta orang lain? Makanan. Makanan apa? Kayak buat sih. Dua. Oke. Oke, kamu sering nonton, sering main, jalan-jalan. Coba kamu tanya penasaran. Biasanya jalan cowok nonton drakor ya? Ya. Drakor yang lagi ongoing kamu nonton apa? Monster. Oh, iya. Apa yang membuat kamu suka nonton drakor? Karena menurut saya seru sih kayak awalnya tuh kayak apa sih cuma drakor doang gitu cuma saya dulu oh ternyata seru. Oke. Satu lagi. Siapa orang pertama kali yang racunin drakor? Biasanya cewek. Dia sih perempuan bukan siapa. Oke, nah kalian sudah tahu ya potensi dan atau pengalaman. Nah,
Di grup kelasnya itu ada 2 tes kemampuan. Yang pertama itu ada tes gaya belajar. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu tes gaya belajarnya. Hasilnya silakan kalian screenshot. Ya, kalau sudah di screenshot, silakan kerjakan kembali tes kemampuan kecerdasan majemuk. Kalian isi pertanyaannya, silakan hasilnya kalian screenshot kembali. Dalam tunggu. Tinggal tunggu ya. Setelah itu jangan ditutup dulu. Kalau bisa di refresh selama 2 menit. Udah ya, sekarang masuk. Lihat instruksinya. Ya, klik lagi, kalau sudah siap, mulai sekarang. Gaya dulu, gaya belajar terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah. Silakan ikuti sekarang. Nah, ada juga klik mulai sekarang. Ini sabar ya. Kalau betul tinggal dikit. Sedikit kok pertanyaannya. Kalau yang mudah langsung bisa kerjakan yang tes kecerdasan manusia.
Sudah selesai. Oke, pakai adaptasinya. Bayang kamu minum ini. Kalau dikasih, oke apa? Nah, terima kasih. Di screenshot. Di screenshot. Nah, gila kinestetik. Nah, visualnya itu cuma 20%. Terus auditornya itu cuma 23%. Yang 56% itu ada di kinestetik. Jadi praktek. Nabila sukanya itu siap. Udah, langsung nih selanjutnya yang itu selanjutnya apa? Nah, udah lihat tulis itu apa artinya? Kinestetik visual, masalahnya begitu. Oke, selanjutnya yang tadi satu lagi. Keluar yang satu lagi. Langsung ke di satu belum ada enggak? Oh, masuk ke yang ini kemampuan yang tadi udah disebut yang meja. Wah, udah maksudnya ulang lagi dong. Disitu dulu tadi yang ya udah lanjut yang pro. Mana? Tadi udah sampai. Yang tadi udah disebut. Udah. Kalau yang kemampuan diatasi. Yang mana? Di SS-nya visual auditori. Baru kamu lihat visual auditori. Rata-rata kinestetik visual. Kinestetik kebanyakan kinestetik. Berarti guru-guru di kelas ini harus sering-sering praktek. Karena anak-anaknya suka belajar secara langsung bukan secara teori.
Ini tempat buat tomat. Baru misalkan punya baju, ini buat baju warna pink, 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 pink. Berarti apa sih nanti? Belum. Auditori, kinestetik, suka mendengarkan dan juga suka berangkat secara langsung. SS. Ya, SS. Visual langsung ya, SS langsung. Yang satu lagi. Yang pertama udah yang belajar dari belum visual estetik, suka nonton terus langsung praktek berarti. Tunggu lah ya. Yang tadi sudah berapa? Wah, ini baru nanti tidak intranya. Dia udah hasil. Dapat apa? Ini tadi visual, SS itu pas tadi. Nah. Apa? Sudah. Yang kasih saya dapat. Ini dapat apa? Auditori kinestetik, mendengarkan dan praktek. Ini nanti saya kirim link lagi, saya kumpulin tulisannya di Google. Nanti kumpulin di situ ya. Kalau yang kemampuan sudah itu agak lain. Ini ya, pertanyaan, 12 slide pertanyaan. Simpan nanti ke
kedua kesimpulan. Ada yang udah kelar yang bisa datang. Berapa dia? Ya, apa kebutuhannya? Inter, ya, kamu tadi kan bilangnya di awal kalau dia itu apa? Nah, awal itu yang bilang ini dong. Kemudian ada itu. Ini cara ini saya di baik itu menjadi berharga itu bisa ini orang dia itu asik banget nyambung. Ini pembawaan persona. Berarti nyambung apa yang dibilang kita tahu apa di link yang dikasih Iki ada di grup satu lagi. Langsung di address dikirim ya. Linknya ada di kalau interpersonal dan intrapersonal itu berarti kan kemampuan, kalau yang nilainya itu kemampuan memahami diri, kalau interpersonal kan itu kayak berinteraksi, dua-duanya bisa. Kalau misalnya mau kerja tuh psikolog, konselor, guru. Apa? Besar. Misalnya? Bukan
Boleh. Kalau udah di platformnya, sudah kan? Ini kemampuan. Ayo, sudah waktunya. Apa?
grup saya. Kalau misalkan belum, saya tunggu hari ini ya. Saya tunggu hari ini ngirimnya. Sampai pulang sekolah. Kalau enggak, saya tanya nanti di Bu Nisa. Oke, paham? Oke, kita lihat sini dulu. Nah, ini kegiatan kita sudah selesai. Saya sudah menjelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas yang menggali semua potensi dan kemampuan serta bakat kalian. Saya juga menjelaskan tentang apa itu potensi, bagaimana cara menggalinya, dan juga sudah menjelaskan kecerdasan 8 kecerdasan majemuk, dan juga kalian sudah mengetahui kecerdasan 8 gaya belajar kalian. Cek, mau tanya dong, setelah dapat materi ini, menurut kamu gimana? Perasaan kamu gimana, Cek? Perasaan saya jadi lebih tahu apa yang ada di diri saya. Jadi lebih tahu apa yang ada di diri saya. Iki, menurut kamu apa Ki setelah kamu dapat materi ini? Lebih luas kesiapan Itu bisa lebih mempersiapkan masa depan saya. Samsudin, lebih tahu kemampuan saya. Kamu, oke, Najmi. Apa Najmi? Setelah dapat materi ini, belajar tentang ini. Kita mengetahui cara berpercaya dari pandangan. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, ada yang jawab jadi tahu karakter dari pandangan orang lain, kemampuan saya, terus juga ada yang lebih tahu bisa mempersiapkan di masa depan gitu. Secara tidak langsung kalian sudah paham arah potensi bakat kalian ini mau dibawa kemana. Nah, kita penutupnya ada kata-kata. Kalau ada kayak gini, setiap diri itu unik. Nah, diri kalian itu unik. Ya. Tidak ada orang yang sama, walaupun tunggal, tapi bakat, minat, dan karakternya itu berbeda. Dan potensi itu akan tumbuh. Potensi itu akan tumbuh jika kamu percaya dan berusaha. Potensi itu akan tumbuh jika kamu percaya dan berusaha. Contoh, anak kecil sudah dilesin balet. Awalnya dia nggak bisa balet karena dia belajar terus, otomatis potensi dia untuk jadi atlet balet itu kan muncul, dan dia dan harus percaya. Setiap diri itu unik dan potensi itu akan tumbuh jika kamu percaya dan berusaha. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Oke. Sekian mungkin pertemuan kita, layanan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, atas kehadirannya, atas penerimaan terhadap diri saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang enak, kurang dipahami, tidak jelas, bahkan ada penjelasan yang mungkin kalian jauh lebih tahu dibanding saya, silahkan nanti Pak, tadi itu ada yang kurang ya dijelasin, silahkan itu BK dan saya sendiri pun terbuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.